Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mimpi apa Tari semalam? Hingga kini jantungnya dibuat berdebar tak terkira. Tari menahan nafas dalam-dalam tatkala bibir Rio berhasil menempel pada ujung bibirnya. Mulut wanita itu masih terkunci rapat. Tari tidak berani membalas, akan tetapi tangan Rio mulai beralih, menyentuh pinggang Tari dan mulai naik ke atas. Dalam hati Tari sudah penuh gejolak, ingin menepis segala rasa yang membuat tubuhnya menghangat. Tari terlena, tapi mencoba tetap waras meskipun sulit menolaknya. Sementara itu, Rio terus mencoba, berusaha menggait Tari sampai bisa. Nafas mereka beradu, jantung keduanya sudah terpacu, sebuah awal perselingkuhan yang cukup menegangkan. Tari menundukkan wajahnya dalam, tidak berani melanjutkannya. Rio tidak mau kehilangan kesempatan ini. Dia langsung menangkup wajah Tari dengan kedua tangan. Tari pun terbelalak saat bagian lembut dan dingin itu memaksa masuk ke dalam mulutnya. Jantung Tari mau meledak rasanya. Sungguh ini lebih gila daripada apa yang dia kira. Apalagi saat bibir Tari akhirnya terbuka sedikit dan Rio pun akhirnya bisa berkelana di dalam sana. Fantasi Rio yang selama ini hanya ada di kepala saat ini benar-benar ia buktikan. Rio mendadak jadi pria yang tidak tahu diri, berani merampas bibir istri orang. Sementara itu, Tari dibuat gugup. Tidak bisa berpikir jernih, wajahnya memanas, pipinya terasa hangat. Mungkin karena lama jarang disentuh mesra oleh sang suami, sampai Tari ikut terbawa arus oleh buayan Rio yang memabukkan. Rio sendiri masih terus menjelajah, merasakan apa yang selama ini hanya ada di kepalanya saja, memberikan gigitan kecil, sampai Tari mencengkeram bahu laki-laki tersebut. Rio tersadar, kemudian menarik diri dan memberikan ruang bagi Tari untuk mengambil nafas. Tari tidak berani menatap mata Rio, pandangannya terus saja ke bawah dan justru itu yang membuatnya tambah panik. Tari mengumpat kesal, kenapa matanya sampai melihat itu, sesuatu yang menonjol tapi bukan bakat. Kaki Tari langsung lemas, pikirannya traveling, semuanya kacau, tidak bisa berpikir jernih lagi. Sampai akhirnya lengan Rio merengkuh pinggangnya, memeluk Tari dalam-dalam. Rio mengusap lembut punggung Tari, membuat Tari dilema antara nyaman dan tahu kalau ini salah. Rio kemudian melepaskan pelukannya. Pria itu kemudian menatap mata Tari dalam-dalam. "Ya, aku mau pulang," ucap Tari kemudian, terlihat canggung, kikuk, dan aneh sendiri. "Aku telepon supirku biar diantar sampai rumah," kata Rio yang mulai tenang. Wajahnya santai, padahal jantung masih belum aman. "Tidak, naik taksi saja. Rumah dekat dari sini, sopirku selalu standby. 15 menit lagi pasti dia sudah tiba," tawa Rio. Padahal ia belum mau pisah dengan Tari. Sedangkan Tari, dia sudah malu, tidak enak, semuanya campur jadi satu. "Gak usah," Tari menggeleng. "Kenapa? Jangan katakan kamu takut dekat-dekat denganku." Rio mendekat. Tari refleks mundur. Pria itu kemudian tersenyum lepas, lalu duduk di sofa. "Duduklah." Rio kemudian mengulurkan botol minuman agar Tari minum dulu. Kegiatan tadi mungkin cukup menegangkan dan membuat haus. Karena terus-terusan disuruh, Tari kemudian duduk dan minum dengan sikap canggung. Bibirnya juga masih terasa kebas. Rio benar-benar menyesapnya seperti penyedot debu.
Mungkin Tari sudah agak oleng, bukannya marah, tapi jantungnya malah masih berdebar. Sudah salting terus saat Rio terus saja menatapnya. Mana menunggu 15 menit sudah seperti menunggu berjam-jam. Mereka berdua duduk seperti orang bisu, sibuk dengan pikiran masing-masing. Rio merasa puas akhirnya mendapatkan bibir Tari, sedangkan Tari diambang dilema antara dewa yang durjana atau Rio yang membuat jantungnya mau meledak. Tari, ya, Tari langsung mendongak menatap Rio. Besok bekerjalah seperti biasa, jangan sampai kau resign gara-gara kejadian barusan, ancam Rio. Tari menelan ludah, kemudian menundukkan pandangan. Kau dengar aku kan? Iya, Pak. Tidak lama kemudian, sopir mengetuk pintu ruang VVIP tersebut. Itu sepertinya sudah datang, kata Rio sebelum membuka pintunya. Tari pun beranjak. Tapi saat akan mau membuka pintu, tangannya langsung diraih Rio. Tari harus menahan nafas saat itu juga karena takut ketahuan. Rio benar-benar barbar. Laki-laki itu kembali menempelkan bibirnya. Ampun Rio. Pak Rio, suara berat laki-laki terdengar dari balik pintu. Itu pasti sopir pribadi Rio yang sebelumnya dipanggil untuk mengantarkan Tari karena hari sudah gelap. Sementara itu, Tari berusaha menetralkan detak jantungnya yang mau meledak. Aksi Rio berturut-turut memacu adrenalin wanita tersebut. Sedangkan Rio, dia seolah di atas angin. Saat Tari tidak mendorong atau menepisnya, Rio merasa Tari juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. Bermula dari malam itu, hal-hal lebih gila lagi mungkin akan terjadi antara mereka berdua. Klek, Rio membuka pintu ruangan. Kemudian Tari berjalan di belakangnya agak canggung. Pipinya bahkan masih terasa hangat dan merona. Antarkan Bu Tari ke rumahnya, titah Rio pada sang sopir. Baik Pak Rio. Tari pun menatap Rio sekilas, tidak berani menatapnya lama, dan mengangguk pelan seolah pamit mau pulang. Rio pun balas mengangguk, kemudian melihat kepergian Tari yang berjalan bersama sopir pribadinya itu. Setelah Tari benar-benar pergi, Rio seperti mendapatkan energi dari langit. Badannya yang kemarin lemas, tidak bersemangat dan lelah seketika menjadi segar bugar. Sambil menutup lagi pintunya, bibirnya mengulas senyum sumringah dan matanya berbinar. Dapat vitamin C dari Tari barusan, Rio langsung sehat walafiat. Segala penyakit dan racun dalam tubuhnya seolah lenyap tak bersisa. Matahari sudah bersinar terang. Rio sudah pakai baju rapi. Katanya mau tambah 2 hari. Rio tersenyum kecut. Ini resepnya. Tidak usah, jawab Rio sambil memasukkan ponsel ke dalam saku celana. Rio tidak butuh resep obat lagi di rumah sakit itu. Obatnya ada di kantor. Dia tidak butuh dokter lagi. Perawatnya siapa lagi kalau bukan Tari. Pagi itu Rio sudah dijemput sopir setelah selesai mengurus administrasi rumah sakit. Dia pergi dengan mood yang bagus sampai dokter perempuan yang cantik itu mencibirnya beberapa kali. Lain kali tidak usah berobat kalau sakit, suruh saja dia datang, celetuknya saat mengantar Rio sampai lobi. Rio mencebik, kemudian bersiap ke perusahaan, tidak sabar bertemu vakum cleanernya. Di kantor, Tari duduk dengan gugup di meja kerjanya. Matanya menatap pintu berkali-kali. Entah mengapa ia merasa nervous saat Rio bilang akan ke kantor hari ini. Katanya sakit, kok cepat sekali sembuhnya. Derap langkah kaki yang mendekat
Belum apa-apa membuat Tari merinding. Itu pasti Rio. Tari sudah tahu kalau itu Rio, tapi Tari tetap saja kaget saat namanya disebut. "Iya, Pak, ke ruanganku sekarang," titah Rio lalu berjalan duluan mendahului Tari. Waduh, Tari tambah ketar-ketir. Mau diapakan lagi dirinya kali ini? Apakah ia kelihatan segampang itu? Astaga. Tari gelisah, masalahnya dia masih istri orang. Kalau begini ceritanya, lalu apa bedanya dia dengan dewa? Wanita itu ragu saat akan masuk pintu, tapi tetap harus profesional. Ia mengatur nafas, kemudian membuka pintunya. "Selamat pagi," sapa Tari. "Duduklah." Rio meminta wanita itu duduk di tempat yang tersedia. Kemudian matanya fokus pada laptop, padahal pikirannya sudah lari kemana-mana. Pipi Tari yang cabi membuat Rio ingin menggigitnya. Klik, Tari kaget. Tiba-tiba Rio melipat laptop. Pria itu kemudian beranjak dari tempatnya, lalu berdiri di sebelah bangku Tari. Jantung Tari kembali diajak salto tatkala laki-laki itu mencondongkan tubuhnya ke arah Tari. "Apa semalam kau bisa tidur?" Tari menelan ludah. "Semalam aku memikirkanmu sepanjang malam," kata Rio lagi. "Pak," pekik Tari saat Rio memegang tengkuk lehernya.